Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya banati? Alhamdulillah, ashkurullah azza wa jal ya. Daiman fis sa'adah fis surur. Oke, anak-anak ibu, pada hari ini kita dipertemukan kembali yang ibu sangat berharap sekali dari hari ke hari ya, dari hari ke hari kita melakukan kebaikan-kebaikan yang meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Kita melakukan kebaikan-kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti itu ya. Jadi sebagaimana harapan orang tua kita ya, bahkan ibu masih ingat sekali saat perkenalan pertama kali antar siswa seperti itu kan, ada season kita minta maaf sama orang tua, minta doa dan ridho. Banyak orang tua yang menangis, banyak orang tua yang sangat menaruh harapan bahwasanya anaknya akan menjadi anak yang solihah. Dan ibu juga perlu kalian ketahui, ibu adalah orang yang melo tuh sebetulnya, sejutek-juteknya ibu-ibu itu melo, mbak. Kalau dengar orang tua nangis, ibu tuh biasanya ikut nangis gitu. Kenapa? Karena memang benar-benar orang tua itu harus dijaga hatinya. Kalau menangisnya itu karena kecewa pada kita ya, itu musibah. Tapi kalau menangisnya karena bahagia dengan kita, kamu tuh anakku yang memang udah solihah, kamu itu anakku yang memang anak Umi yang memang selalu membahagiakan Umi, bersyukur anak Umi sekolah di Asabikun, anak Umi menjadi solihah begitu. Alhamdulillah. Tapi kalau orang tua menangisnya itu karena ya Allah mbak, semoga apa yang kamu harapkan ini benar kenyataan dan kamu benar, nggak cuma tulisan, nggak cuma omongan, nggak cuma tulisan, tapi benar-benar kamu itu melakukan impian yang seperti ini gitu kan. Nah, orang tua itu jadi ada dua kondisi, orang tua menangis karena kecewa atau orang tua menangis karena bahagia. Itu nanti akan mempengaruhi keberkahan kita dalam thalabul ilmi ya, seperti itu. Makanya pastikan ketika kita meminta maaf sama orang tua kita, air mata orang tua kita itu karena bangga sama kita, karena bahagia kita itu adalah anak yang solihah. Oke ya, sudah meminta maaf sama Umi ya, sudah minta doa. Kita mulai belajar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbal. Hadis ini adalah hadis ke-11, yaitu perintah untuk meninggalkan hal yang samar atau hal-hal yang tidak jelas ya, kehalal haramannya ya, subhat lah. Kalau samar tuh hal-hal yang kita ragukan. Kita baca dulu. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma sibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi hadis ini adalah perintah untuk meninggalkan yang samar dan dibawakan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yang keduanya diridhoi oleh Allah ya. Ulangin ya. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma sibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali. Jadi Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, dan keduanya orang-orang yang beriman kepada Rasul, kepada Allah dan Rasul, sehingga didoakan radhiyallahu anhuma ya. Keduanya diridhoi Allah dan Rasul. Si betul Rasul, siapakah si betul Rasul? Cucu Rasul. Dia disebut si betun karena anaknya Fatimah ya, anak kandungnya Rasul itu Fatimah. Nah, kemudian cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kesayangannya beliau ya, sampai disebut Royhana. Sebetulnya Royhana itu artinya bukan kesayangan, nanti ada kita bahas ya. Kemudian Rasul Hasan mengatakan bahwa aku menghafal dari Rasul. Jadi dia, Hasan bin Ali ini langsung dari kakeknya ya, yaitu Rasul kan kakeknya. Aku langsung menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah nasihat ini ya, tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Jadi Hasan bin Ali dia mendengar langsung dari kakeknya dan dia dinasihati ya. Kalau bahasanya orang sekarang tuh, mbak, apa-apa yang membuat kamu ragu, apa-apa yang membuatmu itu tidak yakin untuk kamu melangkah ke sana, tinggalin mbak, gitulah. Nah, ini langsung nasihatnya dari kakeknya, yaitu dari Rasul. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka ya, rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi
waqala Tirmidzi hadisu hasanus sahih seperti itu ya. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Nasai dan Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hasan sahih itu masih bisa kita pakai kalau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu udah pasti sahih gitu kan. Nah, nggak ada tambahan hasan atau sahihnya, udah pasti sahih beneran gitu, karena Bukhari ataupun Muslim memiliki bahkan saking sahihnya setiap riwayatnya, mereka punya kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan masing-masing dari hadis mereka itu ada kemiripan gitu, cuma kadang perbedaannya waktu atau apa gitu Mbak. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma sibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qol hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Penjelasan hadisnya ya. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yaitu sibatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sibetun itu adalah cucu tapi dari anak perempuan. Jadi Hasan ini lahir dari anaknya Fatimah, dan Fatimah adalah anaknya Rasul, maka cucunya itu sibetun. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki itu disebut hafid gitu ya. Misalnya abang antum nikah kemudian punya anak, nah anaknya itu adalah hafid ya, cucu karena dari pihak laki-laki. Tapi kalau misalnya antum kan perempuan ya, nikah kemudian punya anak antum itu cucu, jadi disebut sibetun ya, sibetun karena anak dari pihak perempuan begitu. Nah, jadi Islami bahasa Arab itu keren Mbak, untuk membedakan ini dari pihak laki-laki atau pihak perempuan saja bahasanya sudah berbeda. Kayak panggilan tante misalnya kan, amah. Kalau misalnya dari pihak ibu amah, dari pihak ayah panggilnya apa? Kholah gitu kan. Jadi ponakan antum dari anaknya abang antum, manggil antum itu bukan amah tapi kholah. Tapi kalau kakak antum, kakak perempuan punya anak, manggil antum amah karena dari pihak perempuan. Beda-beda ya, karena itu ntar masuknya ke dalam hak waris segala macam lah, syariat Islam bisa membedakan ini penerus keturunan gitu. Nah, kemudian dak mayari buka, tinggalkan apa-apa yang membuatmu ragu, apa-apa yang membuatmu sangsi, apapun hal atau perbuatan yang membuatmu jadi gelisah, nggak tenang ya. Jangan lakukan hal-hal yang memang ini tuh kalau aku nanti misalnya mau pergi gitu kan, mau tempat teman misalnya, gerimis tuh, pergi nggak ya kok gerimis, tapi nekat demi pingin main gitu kan, di tengah jalan hujan, akhirnya apa Mbak, licin, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Atau mau makan nih, ini punya siapa ya rotinya, Umi beli enggak ya, tapi kalau sesuatu yang ada di rumah mah udah hak milik ya, kalau di rumah tinggal dimakan ya makan aja. Biasanya halal haramnya itu masuknya ke dalam hal-hal yang kalau kita makan ini nanti punya adik apa punya abang, ntar nggak ridho pula adikku. Nah, seperti itu bisa menyebabkan pertengkaran misalnya. Terkadang memang hal-hal sepele, tapi yang harus, kalau memang bukan milik kita jangan dimakan. Misal itu punya adiknya, ya biar izin dulu lah sama adik. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kita itu damai. Tapi terkadang kakak ini egois, punya adiknya maunya dimiliki kakaknya gitu, punya adiknya, kakaknya nggak izin, merasa lebih tua. Tidak boleh seperti itu ya. Itulah menyebabkan pertengkaran antar keluarga. Nah, menyebabkan orang tua pusing gitu Mbak. Jadi kalau memang punya saudara yang sayang sama saudara, punya adik yang sayang sama adik, ya berbaktilah sama orang tua. Kapan lagi bisa berbakti kalau nggak sekarang, kan begitu. Ini masih kesempatan selama belum menikah. Kalau udah menikah mau berbakti sama orang tua, satu, belum tentu suaminya senang-senang aja kalau kita berbakti sama orang tua kita. Ada loh yang tipe begitu. Atau ketika kita ingin berbakti kepada orang tua kita, waktu dan tempat tidak menjamin. Kayak ibu nih, waktu dan tempat ya, mau pingin bantuin orang tua nyuci piring, meringankan pekerjaan rumah biar orang tua itu udah fokus ibadah aja gitu kan, nggak bisa. Kenapa? Jauh orang tua ibu di Aceh. Paling bisa berbakti urusan apa ya, kalau memang mereka butuh apa kita kirimkan begitu. Jadi bisanya berbakti dengan harta. Tapi kalau berbakti dengan tenaga, pingin meluk. Sementara orang tua pada umumnya mereka itu pingin ketemu sama anaknya meskipun nggak dibawain apa-apa.
itulah orang tua mbak. Jadi sedih kan. Oke lah, kita lanjut. Ilama layari buka, kepada apa kita itu suruh meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang membuat kita ragu, yang membuat kita itu akhirnya malah jatuh kepada hal-hal yang membahayakan diri kita. Meninggalkan, terus menuju ke apa? Menuju kepada sesuatu yang membuat kita ilama layar buka, yang membuat kita tuh tidak lagi ragu, tidak lagi resah, tidak lagi mbak, benar-benar ketika kita melakukan suatu perbuatan itu tidak meragukan kita. Contohnya nih paling gampang, pasang status. Nah kan, pasang status, ini kira-kira tulisanku mengundang ini nggak ya, fitnah nggak ya? Kira-kira fotoku ini mengundang fitnah nggak ya? Udah jelas-jelas tuh kalau di peraturan sekolah nggak boleh. Kenapa? Karena banyak hal yang harus dijaga, seperti itu kan. Ini termasuk perintah untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan loh. Kenapa? Kalau aku foto, posting, bentar aja lah. Niatnya apa coba? Kalau posting cuma bentar, orang mau posting pasti karena ada sesuatu yang ingin ditampakkan, yang diperlihatkan gitu kan. Kalau pedagang ya dia posting untuk jualan. Kalau dia posting badannya, fotonya mau dijual? Enggak kan? Nah, seperti itu. Kemudian dia ragu tuh, nekat nih, demi pengen ada yang ngomentari, cantik ya, keren loh gitu kan. Habis posting ketangkap lah sama polisi, yang polisi online gitu kan, orang OSIS ketangkep, kena sidang lah sama bagian kesiswaan. Sebetulnya aku tuh udah ragu tahu, tadi tuh nggak mau posting, tapi tuh nggak sengaja kepencet. Ya, alasan nggak sengaja dipakai. Kalau semua orang beralasan nggak sengaja, ibu pun mungkin nggak sengaja mengupload foto-foto ibu yang ada di galeri ibu, foto kemesraan ibu bersama keluarga ibu, foto ibu yang lagi manyun-manyun begitu ya di balik pintu kamar begitu kan. Kalau alasannya nggak sengaja, kan lucu. Kok bisa dari galeri ke posting terus ada captionnya? Itu tuh lucu mbak kalau dibilang nggak sengaja ya. Jadi tinggalkan apa-apa yang membuat kamu tuh sebetulnya terjatuh pada sebuah permasalahan, kepada sesuatu yang udah nggak usah, daripada aku posting nanti ketangkep akhirnya jadi masalah, aku disidang, dan aku udah pernah melakukan kesalahan ke beberapa kali, nanti akhirnya orang tuaku dipanggil. Selesai kan? Karena kita menurunkan ego kita, selesai masalah. Kita lakukan saja sesuatu yang memang membuat kita itu lebih tenang, membuat kita itu lebih happy, nggak resah, nggak sanksi, nggak ragu, seperti itu. Kemudian intisari dari hadis ini yaitu sesungguhnya Islam itu ya, syariat Islam itu nggak pengen kita para pemeluknya dalam keraguan, keresahan. Jadi Islam itu menginginkan kita selalu bahagia, kita selalu dia dalam keadaan bersyukur, kita selalu dalam keadaan itu damai, seperti itu. Terkadang masalah itu yang bukan terkadang, memang pada dasarnya masalah itu biasanya dipicu oleh egonya kita sendiri. Masalah dipicu oleh lisan dan tangan kita sendiri. Sedangkan syariat Islam itu sungguh tidak menginginkan kericuhan. Islam itu menginginkan para pemeluknya, para umatnya berada di kedamaian ya, ketenangan, tidak perlu gelisah dengan perkara-perkara yang membuat dia dibully lah atau dibenci lah, seperti itu ya. Kemudian kalau ingin tenang dan lega, tinggalkan dan buang jauh-jauh apa yang membuat ragu. Ya tadilah contoh paling gampangnya. Ataupun kalau misalnya nggak ngupload foto sendiri, ngupload foto si jin gitu ya, si jin. Si jin itu artinya apa coba? Si jin itu artinya penjara mbak. Nah itu tuh nanti kalau aku upload foto ini kena tegur lagi sama bagian kesiswaan gitu. Udah sadar itu, cuma karena entah ya nafsunya lebih condong kepada mengikuti bisikan syaitan, nekat itu upload, sampai akhirnya pilih ditegur. Kalau ibu pribadi mbak ya, dari dulu ketika ibu masih remaja seperti Antuna, itu kalau ditegur sama guru malu, ditegur sama ustadz itu malu. Kenapa? Rasanya tuh kayak nggak punya percaya diri lagi untuk menghadap. Suatu kali tuh ibu pernah ditegur karena ibu pas lagi haid, kebetulan kan kita kalau kemana-mana mau haid atau enggak tuh biasanya kita bawain Al-Quran. Nah kebetulan ibu tuh dari asrama tempat tinggal ibu ke tempat tinggal asrama yang jenjang SMP nggak bawa Al-Quran gitu. Maksud ibu tuh orang lagi haid kan, lagi memang nggak murojaah saat itu gitu, memang lagi pingin main aja ke gedung SMP gitu kan, depan-depanan. Ketahuan lah sama pemilik yayasan. Ustadz itu tuh udah kayak biasa banget sama kita tuh, kayak anak lah, orang beliau juga udah ubanan gitu kan. Itu tahun 2007.
Terus beliau tanya, Dila, Al-Qur'annya mana? Ibu tuh malu banget mbak. Jadi sejak saat itu ibu tuh kalau ada ustadz itu, beliau ya bapak yayasan, ibu kabur pergi, nggak mau ketemu, malu mbak. Ah ya Allah, malu banget. Maksudnya anak tahfidz tuh nggak bawa Al-Quran gitu, kamu tuh pelajar, mana bukumu gitu mbak. Saking malunya, maksudnya ibu lebih memilih untuk berhati-hati daripada ditegur. Malulah pokoknya. Kok kayaknya ditegur bolak-balik karena membuat kesalahan yang terulang gitu tuh kayak nggak punya rasa malu. Itu yang ibu rasakan gitu kan. Dan semoga juga anak-anak ibu merasakan hal yang sama ya. Jangan sampai ditegur karena perkara anim, karena perkara Korea, karena perkara yang tadi. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh nonton, tapi bukan berarti harus menyukai sampai ngefans banget, sampai dipasang dipajang di apa ya, galerinya itu penuh banget kayak gitu. Ya Allah, apa yang ada dalam diri kita ya, siapa yang sebetulnya lebih kuat, malaikat atau setan yang ada yang menjadi penjaga kita, seperti itu kan. Padahal kita tuh udah dikasih malaikat penjaga loh, namanya malaikat muakibat, yang selalu mengawal kita, yang selalu menjaga kita. Ketika kita keluar rumah, kita membaca doa bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita berjalan, kita nggak tahu jalannya, kita kayak tersesat gitu kan, nggak tahu arah, malaikat akan mengarahkan. Kenapa? Karena kita sudah berdoa. Bismillah, tawakkaltu, aku berserah dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah gitu ya. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, daya dan upaya. Nah, artinya ketika kita lemah, kita itu bahkan misal kita mau jatuh nih, malaikat muakibat itu menjaga kita karena kita sudah berdoa gitu. Itulah hikmah kenapa Allah selalu Rasul mengajarkan kita untuk selalu berdoa agar kita selalu mendapat perlindungan Allah, karena kita ini sebetulnya punya malaikat muakibat. Beda sama korin. Kalau korin kan jin ya, nah itu membisiki kita untuk melakukan hal-hal yang aneh, nyeleneh gitu. Tapi kalau malaikat muakibat itu menjaga kita ketika kita melakukan aktivitas apapun dan kita mengawalinya dengan doa. Sama halnya ketika kita masuk ke kamar mandi, hampir kepleset karena kita berdoa masuk kamar mandi, terjaga gitu mbak, terjaga. Nah, ibu tuh pernah kecelakaan ya, memang ini luar biasa sekali mbak. Sepupu ibu waktu itu mau berangkat ke pantai, jadi ibu tuh masih kelas 1 SMP tahun 2002. Sepupu ibu bilang, mak, aku harap nyong pantai yo karo Dila gitu. Sepupu ibu udah SMA lah itu kan, tahun 2002. Kemudian Bude bilang begini, jangan, pantai itu jauh, nggak ada bapak, nggak ada yang nungguin. Nah, si sepupu ibu ini merasa udah dewasa, dia udah cocok jadi kakak lah buat kami, ibu sama sepupu ibu yang SD juga gitu, SMP juga gitu kan. Kami nekatlah pergi, udah bawa permen, bawa jajanan, bawa baju ganti, mau main ke pantai ini mbak. Naik motor masa itu Supra X masih baru tuh motornya. Terus ngebut lah ini, perasaan sih nggak ngebut banget, perasaan ibu nggak ngebut banget sih, kakak sepupu itu ya. Jadi kakak sepupu yang bawa cewek nih ya, dua-duanya cewek, kakak sepupu yang bawa, terus yang di tengah itu adiknya, terus yang paling belakang tuh ibu gitu kan, ibu paling kecil kan. Nah, tiba-tiba tuh dari arah kami jalan ada motor lewat menghadang gitu mbak. Akhirnya ketabrak sama kakak sepupu ibu, sampai orang yang ketabrak itu mohon maaf ya, mati gitu mbak. Nah, ibu itu terlempar, badan ibu terlempar mbak. Tapi masya Allah, benar-benar itu penjagaan Allah yang luar biasa ya. Memang ketika kita pergi dengan menyebut nama Allah, kita berdoa kepada Allah, mohon perlindungan pada Allah, luar biasa. Kakak sepupu ibu patah tulang, yang satu nggak bisa ngelihat sampean adiknya. Ibu yang kalau kata orang yang paling belakang itu biasanya paling parah kalau kecelakaan gitu kan mbak, karena ibu memang kelempar jauh. Bahkan jilbab ibu yang satu, ibu pakai jilbab dua, yang satu besar, yang satu jilbab kaos daleman gitu kan. Itu jilbab kaosnya kelempar entah kemana, kaos kaki ibu sobek-sobek, tapi kaki ibu nggak ada yang terluka sama sekali. Kemudian saat itu ibu yang hilang itu uang jajan ibu, nggak tahu uang jajan ibu kemana. Terus sendal ibu masih ibu pakai begitu, dan ibu nggak mengalami sobek apapun. Tapi sepupu ibu yang bawa motor patah tulang, kemudian adiknya itu sampai gelap, pandangannya sampai gelap lah, terganggu begitu ya, kena sarafnya. Ibu masih baik-baik saja gitu. Sehingga ada paman dari Jakarta, waktu itu ibu kan di Cilacap ya, paman dari Jakarta berkunjung kebetulan pas Ramadan. Kemudian beliau bilang begini, ini anak jauh, ini anak adoh gitu, pakai bahasa Jawa mbak.
anak ado iki dijogo malaikat gitu. Seingat ibu ya, beliau tuh mengatakan ini tuh anak jauh gitu, dia tuh anak perantauan, dia lagi tolabul ilmi, dia menuntut ilmu di sini gitu kan, makanya dia yang paling dijaga sama malaikat. Dan ibu masih ingat sekali sampai detik ini, itu tahun 2002 mbak, kejadian itu tahun 2002 ya. Dan ibu ingat-ingat lagi, iya ya, waktu itu memang bener-bener luar biasa. Ibu tuh terbang kecampak, tau nggak kecampak, kelempar gitu loh mbak, karena motor yang kami tabrak itu sampai yang kami tabrak bapak-bapak itu ya meninggal. Aduh kalau ingat itu tuh ya Allah. Dan zaman tahun itu diminta suruh tanggung jawab 20 juta ya, 20 juta tahun 2002. Berapa itu kalau sekarang ya, wallahu alam lah. Aduh nggak mau ingat-ingat sih, tapi teringat. Tapi memang benar-benar luar biasa dahsyatnya doa itu mbak ya. Nah kemudian Nabi diberi jawami'ul kalam. Jawami'ul kalam itu adalah perkataan yang singkat tapi jelas dan padat. Kayak ini contohnya, dak mayari buka ilama layari buka, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Itu kan singkat. Perbuatan apa yang membuat kita ragu, perbuatan apa yang membuat kita gelisah, tinggalkan. Contohnya tadi upload foto, kalau ketahuan nanti keciduk akhirnya sidang, itu kan buat kita ragu, buat kita nggak tenang, buat kita gelisah gitu kan. Akhirnya udah tinggalin aja, jangan lakukan gitu. Lakukan hal yang lebih bermanfaat. Uploadlah tulisan-tulisan yang memang dibaca orang, memotivasi, menyemangati, menambah pengetahuan gitu kan ya. Uploadlah kalimat-kalimat yang memotivasi untuk para pelajar seperti Antuna kan begitu. Jadi Nabi itu punya kelebihan jawami'ul kalam. Jawami' kalam itu perkataan padat, singkat tapi padat, mudah dipahami. Alhamdulillah, ini tadi ya pembahasan tentang hal-hal yang membuat kita ragu, tinggalkan ya mbak. Mau sampai kapan kita itu mengikuti ego kita? Mau sampai kapan kita itu menyakiti orang-orang yang menyayangi kita karena ego kita? Kalian itu paham, kalian itu tahu guru-guru kalian tuh sayang sama kalian, kalian tahu orang tua kalian sayang sama kalian gitu kan, dan kalian itu menyadari begitu kan. Tapi kalian tahu bahwasanya tindakan-tindakan yang tadi, kesenangan terhadap kesenangan yang berlebihan terhadap hal-hal yang tadi, ibu paling membahasnya anim lagi. Iyalah, karena kayaknya anak-anak ibu rata-rata itu kalau dibilang ini kecanduan anim kalian itu, dan kategorinya masuk dalam sihir mbak. Ketika kalian itu udah ibu sampaikan seperti ini tapi tidak segera menyadari, dan itu hati-hati sekali. Benar kata Rasul bahwasanya banyak dari pengikut Dajjal nanti adalah kaum wanita. Banyak dari pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Kenapa? Baru gambarnya aja, baru anak-anaknya keturunan Dajjal. Anim-anim yang kalian gambar itu sebetulnya adalah sihir-sihir dari Dajjal ya. Jadi sihir-sihir dari fitnahnya Dajjal. Dan yang sekarang kalian sering save di kontak di HP kalian, yang kalian sering save di galeri kalian, itu memiliki unsur. Bahkan kemarin ibu tuh udah sempat pernah juga ngobrol sama mantan yang pernah hobi banget sampai memang hafal banget gitu ya, bahkan pokoknya tahu banget lah begitu. Dia bilang, betul ini tuh sihir Mbak Dila, aku pernah sampai ya Allah kegandrungan banget ya Allah, betul-betul ini tuh jalurnya memang jalur ceritanya tentang remaja itu diharapin banget. Apalagi ada tuh kan yang terbaru Mbak, apalagi ada yang terbaru yang cewek jelek nggak pandai dandan terus dikagumi dua cowok, itulah yang akan jadikan bestseller itu kan. Ini kan sempet banget menjadi booming di kalangan remaja bahkan anak-anak asabikun ya. Ibu sangat berharap tidak terjadi lagi. Ibu sangat berharap kalian itu benar-benar bisa memikirkan hal yang lebih bermanfaat. Jangan berkhianat kepada orang tua kalian yang sudah memberi fasilitas. Jangan berkhianat kepada guru-guru kalian yang sudah percaya bahwasanya kalian adalah anak-anak yang luar biasa, ingin berjuang untuk menjadi wanita milenial yang berkualitas. Oke ya, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.